ketemu lagi dengan terapis autisma. Kali ini saya bawa boneka. Bonekanya untuk belajar theory of mind. Theory of mind itu adalah program untuk membuat anak menempatkan diri di orang lain. Kapan kita akan memulai program ini? Ketika kita melihat anak memiliki penempatan diri terhadap orang lainnya kurang, kemudian anak tidak mampu menahan emosinya, kemudian marah karena dia tidak tahu sedang apa yang terjadi atau apa yang telah terjadi, dia tidak tahu. Jadi kita bisa mulai dengan theory of mind ini. Sebelum masuk ke Sally NN dalam theory of mind, kita mulai dengan meminta anak, misalnya kakaknya atau adiknya, kita minta keluar ruangan, kemudian melakukan satu aktivitas. Kita tanya ke anak, kira-kira kakak sedang apa ya? Anak pasti biasanya akan jawab itu membaca, menonton, bermain. Kita kasih satu strip kertas berisi tulisan saya tidak tahu. Di bawahnya lagi karena tidak lihat. Bentuknya memang hafalan dulu. Jadi kita akan ulang-ulang, papa lagi ngapain ya? Biasanya anak akan bilang lagi di kantor. Kita akan bilang saya tidak tahu karena saya tidak lihat. Gitu. Errornya dari program ini adalah biasanya sebelum kita tanya kembali dengan orang yang berbeda, anak sudah bilang saya tidak tahu karena saya tidak lihat. Gitu. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Berarti anak sudah paham sesuatu yang dia tidak lihat, dia tidak tahu. Begitu. Oke. Kemudian kita generate ke box atau wadah apapun yang ada tutupnya. Kemudian kita minta dia menebak. Saya akan bawa satu wadah, saya tanya ke dia, menurut kamu ini isinya apa? Dia harus jawab saya tidak tahu karena saya tidak lihat. Walaupun yang kita tunjukkan itu adalah box kue misalnya, atau box sabun misalnya. Kita tanya, menurut kamu ini isinya apa? Walaupun itu terlihat sekali itu sabun, tapi dia harus menjawab, itu kotak sabun, tapi saya tidak tahu apa isinya. Gitu. Oke, sampai di situ baru kita masuk ke Sally NN theory. Apa theory of mind dari Sally NN. Kita bisa ganti namanya menjadi Siti dan Desi supaya lebih Indonesia ya. Siti dan Desi sedang bermain. Kemudian Desi mengatakan, Siti, aku mau ke toilet sebentar ya. Aku titip tas aku di atas meja. Oke? Sebentar ya. Si Desi pergi ke toilet. Kemudian Siti berpikir, aku mau ngerjain dia Aku taruh aja tasnya di bawah meja. Sampai di sini kita stop. Kita tanya, menurut kamu, Desi akan mencari tasnya di mana? Anak umumnya akan jawab di bawah meja karena itu yang dia lihat. Kita akan mengarahkan ke Desi. Menurut kamu, Desi tahu nggak kalau Siti memindahkannya? Enggak. Kenapa? Karena dia lagi di toilet. Jadi kira-kira Desi akan mencari tasnya di mana? Di atas meja. Oke, let's check. Ayo kita lihat ya. Desi kembali dari toilet. Ting 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 ting. Tas aku di mana? Hehehe, tas kamu aku umpetin di bawah meja.
Kamu iseng sekali. Jadi Desi akan mencari tasnya di atas meja. Begitu. Cerita ini nanti kita bisa kembangkan, misalnya Desinya makan kue Siti, atau Sitinya kasih kejutan gitu. Kalau anaknya laki-laki pakai boneka laki-laki boleh. Intinya adalah anak menempatkan diri dia di salah satu karakter yang pergi meninggalkan satu tempat dan kembali. Jadi intinya dia tidak tahu, maka dia tidak lihat, maka dia tidak tahu. Begitu. Oke. Nextnya, target dari Theory of Mind ini adalah belajar empati. Jadi dia tidak tahu kalau misalnya si Siti ini sedang kesakitan, dia butuh apa. Saya kasih contoh misalnya ya. Siti sedang menangis. Desi bingung, aku harus ngapain ya? Karena dia tidak tahu harus ngapain, dia harus bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku sakit perut. Kamu butuh sesuatu? Aku kayaknya belum makan deh. Oh ya udah, nanti aku bawa makanan ya. Nah, nanti ceritanya bisa sampai ke sana. Bisa lewat buku cerita, bisa lewat kita bikin cerita-cerita sendiri gitu. Demikian penjelasan singkat mengenai Theory of Mind. Sangat-sangat singkat. Kalau teman-teman mau tahu lebih banyak, cari aja di Google atau di YouTube Theory of Mind dengan Sally NN gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Bye bye.